Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjang pinaringan berkah. Alhamdulillahirobbilalamin. Teman-teman, ketemu lagi di channel YouTube Ridwan Jogja. Gimana kabarnya? Semoga semua dalam kondisi sehat walafiat. Alhamdulillah, hari ini di rumah kami di Jakarta Selatan ini kedatangan tamu ya, Ustadz Saifuddin Umar, atau lebih populernya kalau di media itu Ustadz Abu Fida. Nah, ini kaifah hal Ustadz? Alhamdulillah bi khairin. Alhamdulillah sururi biliqaikum. Ini kalau mau pakai bahasa Arab nanti kagok-kagok saya. Jadi kita pakai bahasa Indonesia aja, Tat, ya. Siap. Beliau ini adalah ustadz yang cukup famous ya di media, karena beliau ini dulu adalah seorang aktivis pergerakan. Nanti mungkin beliau akan cerita, bahkan pernah satu camp ya dengan Osama bin Laden. Nah, mungkin supaya teman-teman bisa dengar langsung, Tat. Gimana, Tat, ceritanya itu, Tat? Ya, Mungkin diceritakan aja, Tat. Siap. Alhamdulillahirobbilalamin. Nama saya sendiri tadi, yaitu aslinya itu Muhammad Saifuddin Umar, dipanggil Abu Fida. Ya, alhamdulillah. Ya, saya lahirnya di Surabaya, kemudian sekolah tahun 8 SD di Surabaya, kemudian saya mondok. Setelah dari pondok itu, dari Pondok Ponorogo, dari Gontor tahun 84, kemudian saya ditugaskan di Ngeruki 85, kemudian saya ke Syria. Syria. Dari Syria tahun 85 itu pun disuruh orang tua. Karena orang tua keinginannya anaknya untuk sekolah Timur Tengah itu tinggi. Akhirnya disekolahkan, biaya orang tua. Tahun 85 kemudian saya ke Syria. Belum sampai setahun di sana, saya tinggal di Damaskus. Ya, persisnya itu di Jabal Qasiyun. Jabal Qasiyun ini kalau dari sejarahnya itu tempat Ashabul Kahfi. Dekat-dekat gunung itu. Ya, bersampingan dengan, kalau tidak lupa itu bersampingan dengan rumahnya itu Syekh Ramadan Buti, Mufti Al-Buti, Mufti Saudi itu. Nah, sekitar situlah. Sebelum setahun saya pindah ke Yordan. Yordan tahun 86 ya. 86-an, akhir 85, 86 pindah ke Yordan. Nah, Yordan di situ saya milih kota namanya Zarqa. Itu kota kedua. Zarqa itu Abu Musab Az-Zarqawi. Iya, di situ lahirnya Abu Musab, tempatnya di situ. Pendiri Al-Qaeda Irak. Iya, betul. Nah, dari situ di Zarqa itu memang kotanya itu memang kota gerakan Ikhwan. Jadi saya waktu itu ya umur 20-an. Kemudian saya kos di situ, ya dekat rumahnya Abu Musab itu. Tak lihat di masjidnya, Masjid Ibnu Abbas. Jadi kalau orang-orang Ordon, orang-orang Zarqa itu kalau mengetahui orang di gerakan tinta itu ditanya sholatnya. Sholatnya di mana? Ibnu Abbas. Oh, pasti orang Ikhwan ini. Ya, ketahuan dari tempat masjidnya. Tempat masjidnya. Bukan dilihat pakaiannya, tapi ditanya sholatnya. Jadi saya sekolah di sekolah namanya Kuliatul Mustama Al-Islami. 2 tahun sebelum belum tamat. Karena teman-teman saya orang Palestina, kemudian pada waktu itu ya di Masjid Ibnu Abbas itu ada brosur dari Syekh Abdul Azam yang namanya jihad fardu ain semuanya. Akhirnya teman-teman yang saya di Zarqa tidak ada orang Indonesia waktu itu. Tidak ada orang Indonesia. Saya Antum sendiri. satu-satunya.
Yang ada banyak di Suele, di Aman, di ibu kotanya. Nah, teman-teman punya program ke sana, udah ikut aja udah. Ya, itu kita aja. Akhirnya saya ke Pakistan. 87-an lah ke Pakistan. Pakistan, kemudian di Peshawar. Setelah di Peshawar, saya ketemu Syekh Abdul Azam. Ketemu langsung? Langsung. Di Peshawar. Di screening. Jangan-jangan yang masuk ini Intel, tapi screening. Di screening pertanyaannya ya itu sama. Sholatnya di masjid mana? Kemudian kenal Syekh ini, kenal Kiai ini, kenal, udah masuk. Itu aja screeningnya. Disuruh masuk ke Peshawar, persisnya kemudian di Sada. Sada ini tempat latihan senjata. Camp Sada. Setelah dari Sada kemudian di Sada itu latihan senjata. Senjata ringan, terutama senjata Rusia, Kalashnikov, Grenov, Doshaka. Itu langsung praktek. Iya, langsung praktek. Teori, bongkar pasang, kemudian rimaya, nembak. Langsung di situ. Berapa lama itu? Itu 4 bulan. 4 bulan di sana? Iya, 4 bulan. Itu 4 bulan. 4 bulan selang komplit di camp Abu Burhan. Abu Burhan itu guru militernya, kemudian guru spiritualnya Syekh Abdul Azam. Kalau di Sada itu? Iya, pagi, malam, siang itu ngaji dengan Syekh Abdul Azam. Siang fisiknya pagi. Habis subuh langsung masih sampai duhur, yang tenda istirahat, nanti asar masuk lagi, latihan senjata lagi, maghrib baru spiritual. Tiap hari 4 bulan? Iya, 4 bulan. Nah, itu dikirim ke front, masuk bertempur melawan. Di situ saya lihat waktu itu namanya Front Joji, Afghanistan Timur. Iya, melawan Soviet. Saya ditugasi, ya pekerjaannya ya menggali parit. Saya lihat pakai teleskop, memang situ ada orang Rusia. Orang-orang bule Rusia itu tahu ya, jadi situ. Akhirnya ya pada waktu ulang tahun Rusia masuk ke Afghanistan, mereka nembakkan di situ Kalut. Nah, akhirnya dijaji, komandan saya Usama bin Laden. Komandan Regu? Iya, komandan Regu. Berarti pernah dipimpin langsung? Iya, pimpin langsung. Tuh kayak segini, komandan ada kema, ada front itu komandannya itu Usama. Indonesia yang dipimpin Osama siapa? Saya sendiri. Waktu itu saya sendiri. Saya lihat di situ ada orang Filipina. Kalau yang dari akademi militer, seperti ya orang-orang Indonesia, Alimron, kemudian itu ke frontnya itu waktu libur. Gitu. Hanya libur aja ketemu di situ. Praktek ya. Iya, praktikumnya di situ. Nah, kita sudah praktikum. Setelah itu kemudian saya waktu itu ya setelah itu saya ke Peshawar lagi latihan, kemudian ke front lagi, kemudian ditakdirkan pada saat saya menggempur Rusia di situ saya dipanggil sama orang Arab. Nah, Abu Fidak, indak risalah. Kamu ada risalah itu di tempat namanya Baitud Diafa, tempat rumah penerimaan tamu orang-orang yang datang dari luar. Di situ ada surat saya, kemudian ternyata saya diterima di Ummul Qura. Ummul Qura Madinah. Mekah. Oh, Mekah. Iya, Universitas Mekah. Okay. Nah, Ustadz, ini saya baca, Ustadz nih pernah juga nih ditangkap Densus 88 di Indonesia. Nah, gimana tuh, Cat, ceritanya, Tat? Pada waktu itu saya di komunitas Jamaah Islamiyah. Okay. Di Jamaah Islamiyah, memang berdiri tahun 93, saya kemudian turun diminta tolong. Ada teman dari Jamaah Islamiyah untuk membantu menyembunyikan Nurdin Eptov, tapi ya serba dilema sebenarnya. Membantu itu kena hukum, nggak membantu itu rasanya ya gimana gitu.
Akhirnya udah saya bantu. Akhirnya tahun 2004 saya ditangkap Densus. 2004. Iya. Terus 2004 ya tidak masuk penjara. Karena 2004 sampai saya kemudian 2008 saya masuk CAT, 2014 saya ditangkap lagi. 2014. Iya. Oh, Karena ya deklarasikan ISIS ikut. deklarasi Iya, yang mendeklarasikan di Solo. di Solo. Iya. Antum ikut deklarasi. Iya, ikut deklarasi ya. Nah itu. Akhirnya saya ditangkap. Nah, karena ya itu juga sebelumnya juga saya ke Istanbul, pergi ke Turki tapi dideportasi sama pemerintah Turki. Setelah itu 14 saya ditangkap, kemudian 2 tahun saya di Makobrimob Kelapa II, kemudian kemudian ke Magelang 1 tahun. Ditahan Di Magelang tahan, kemudian bebas tahun 2017. Alhamdulillah, kemudian sekarang ya mengikuti pembinaan yang diadakan oleh pemerintah, yang disponsori oleh Satgaspil, teman-teman orang-orang Densus itu. Jadi sekarang ini ibaratnya kembali ke merah putih. Iya, kembali insyaallah. Kembali ke merah putih. Iya, itu pun setelah banyak saya baca, kemudian antara kenyataan yang ISIS dengan faktanya itu jauh. Jadi sehingga ada titik balik. Iya. Kembali kenapa saya itu. Oke. Dengar-dengar aku Iya. sekarang kuliah lagi, Tad. Oh iya, alhamdulillah. Tahun 2017 keluar, 2018 saya kuliah S2 Kuliah S2 di mana itu? di UMS Surabaya. Oh, Di Surabaya S2 Muhammadiyah Surabaya, iya. S2. S2. Sudah lulus, Tad? Sudah lulus, alhamdulillah. Terus setelah Oh, dengar-dengar iya, alhamdulillah sekarang juga daftar S3. Wes. Doktor, mohon doanya. Usia ini nggak jadi penghalang, Tad ya? Iya. Tetap belajar mana ilmu karena S3 banyak. di mana, Tad? S3 insya Allah di UINSA, Universitas Islam Sunan Ampel, Surabaya. Mengambil spesialis studi Islam di Rosat Islamiyah. Iya, S3. Insya Allah. Teman-teman, nah ini kan luar biasa kan bagaimana perjalanan hidup Ustadz Abu Fida, mulai dari satu camp dengan Usamah bin Laden, kuliah di Mekah, pulang ke Indonesia, sempat membantu teman menyembunyikan Nurdin M. Top, ditangkap polisi, masuk penjara, keluar lagi 2014, sempat ikut deklarasi ISIS, ditangkap, masuk penjara, dan alhamdulillah sekarang alhamdulillah Tad ya, sudah kembali ke merah putih, pangkuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan ini kita bersyukur karena Ustadz menunjukkan kepada kita bahwa orang itu bisa berubah, orang bisa berubah menjadi lebih baik. Setelah dari Mekah saya ngambil bahasa, di situ saya sekolah ngambil S1 di Kuliatul Dakwah wa Usuluddin, Fakultas Qismul Akidah. Kemudian di situ saya belajar, ya di situ. Berarti antum keluar dari front langsung ke Mekah. Iya, ke Mekah. Ke Mekah ya, ngambil visa dulu. Ke Mekah. Itu kira-kira berarti tahun 89 ya, Tad? Iya, 89, 91, 89, 90, iya. 89, 90. Iya. Di sana. Iya. Dari saya ke Afghanistan 3 tahun. 2 tahun setengah sampai 3 tahun, kemudian saya mulai masuk Mekah itu tahun 90. Dia 89 90. Iya, 6 tahun. Bahasa 2 tahun, 4 tahun S1. Lisan S1. S1. Sekolah di situ, ternyata ya sekolahan saya Ummul Qura itu menampung pelarian ikhwan. Seperti Muhammad Kutub, adiknya Said Kutub itu. Jadi tambah bareng di situ. Bareng itu saya, walaupun saya bukan muridnya, karena Muhammad Kutub itu ngajar S2, saya kan masih S1. Saya cuma jadi pendengar. Karena ini yang pernah saya baca waktu di pondok itu bukunya, tapi tidak tahu orangnya. Ketemu orangnya. Nah, mungkin jadi buat ya tadi jadi melihat langsung lebih oh gini ternyata. Tidak. Mulai Indonesia tahun 96. Tahun 96. Ya, 80 96. Ya. 96. Ya. Oke, jadi teman-teman seru ya. Jadi Ustadz ini pernah satu camp dengan Usamah bin Laden. Luar biasa nih. Jadi
memang benar-benar pernah merasakan front pertempuran. Nah Ustadz, ini mumpung mampir di gubuk saya. Saya kan kemarin bikin video tentang bagaimana CIA membunuh Aiman Azawahiri. Nah menurut Ustadz, dengan pasca meninggalnya Aiman, pemimpin Al-Qaeda di Afghanistan, kira-kira apa yang akan terjadi di Jamaah Al-Qaeda? Sebagaimana ilmu-ilmu gerakan itu ya, ilmu gerakan sendiri kan ini tidak pernah mati, hanya saja bermetamorfose, berputar aja. Gerak-gerakan apapun Ikhwanul Muslimin ataupun gerakan salafisme, salafi jihadisme di seluruh dunia, itu semuanya tidak pernah mati. Jadi setelah dia mempunyai seperti fase manusia. Jadi ada masa lahir, masa kanak-kanak, masa pemuda, masa orang tua, akhirnya tenggelam, akhirnya muncul lagi. Bagaimana DI akhirnya lahir JI, JI akhirnya lahir ISI. Jadi semuanya begitu, tak pernah. Jadi nanti kira-kira itu. siapa ambil penggantinya, kira-kira? Ini ya paling ya dekat-dekat dengan saya Aiman sebenarnya. Kira-kira. Ya kira-kira. Ada Saiful Adil, ada Saiful Adil Al-Misri, ya Saiful Adil Al-Misri, ya. Ya itu kemungkinan itu. Nah itu. Kemudian juga itu mungkin. Adapun ya itu tadi. Kalau ancamannya kira-kira. Jadi ancamannya itu apa itu nanti tergantung karena lahirnya Al-Qaeda ini karena Amerika itu dulu membabi buta menyerang Afghanistan, menyerang Palestina, begitu pula ini. Jadi ancamannya Al-Qaeda ini tergantung sejauh mana Amerika itu menyerang atau Israel menyerang Palestina. Kalau itu sampai mendunia, sampai menjadi media, sehingga media itu dibaca banyak orang itu dimasukkan di hati, di otak, kemudian sampai ke tangan, dia tidak menutup kemungkinan menjadi ancaman yang nyata. Ya. Terus sarannya gimana? Jadi saran saya ya untuk pemerintah, untuk kita semuanya lah. Untuk semuanya kita pertama kali nasihat untuk pribadi saya sendiri pertama kali ya untuk menjaga dan waspada untuk terhadap media online, selalu dijaga apa yang didengar dan apa yang dilihat, kemudian diawasi. Kemudian media online ini karena adalah pintu gerbang masuk bagaimana seorang mengaplikasikan kekerasan ini. Yaitu dari situ ya. Dari situ memang di media online yaitu. Kalau Ustadz dulu merekrut kira-kira butuh berapa lama untuk merekrut orang waktu dulu? Ya dulu itu ya sebenarnya cepat ya, enggak bulan-bulan enggak. Enggak, 2 bulan? Iya sekitar 1 sampai 2 bulan lah. Bisa langsung terekrut? Iya. Karena orang itu kan melihat kan karena emosi. Orang ngefan, orang ngelihat band gitu. Saya ngefan. Langsung kan tertarik dulu baru kenapa sih orang menjadi pertanyaan. Jadi gitu. Jadi doktrin itu cukup 2 bulan ya? Iya, cukup 2 bulan. Sekian. Nah, alhamdulillah kita tadi sudah berbincang dengan Ustadz Abu Fida. Semoga ada manfaatnya. Jazakumullah Ustadz. Syukron fi hudurikum. Terima kasih sudah hadir di gubuk kami. Dan kebetulan Ustadz ini sedang ada acara di Jakarta, jadi sempat mampir dan moga-moga perbincangan kita bermanfaat. Kalau teman-teman sudah subscribe, matur nuwun, yang belum klik tombol subscribe, dan kalau merasa video ini bermanfaat silahkan share, bagikan di media sosial Anda. Jaga kesehatan teman-teman, salam terbaik untuk orang-orang yang Anda sayangi, matur nuwun, assalamualaikum dan salam intelijen.